Halo guys, hari ini kita sudah berada di greenhouse. Lokasinya di daerah Kalasan, Tirto Martani. Greenhouse ini dibangun untuk menanam melon dengan instalasi vertigasi tetes. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana skema atau perpipaan dari instalasi vertigasi tetes. Yuk kita langsung masuk ke dalam greenhouse-nya. Nah, kita sudah berada di dalam greenhouse. Ruang pertama yang ada di dalam greenhouse adalah ruang beranda. Ruang beranda ini berfungsi sebagai ruang transisi, lalu untuk ruang penyimpanan alat-alat, dan juga untuk meletakkan tandon nutrisinya. Perpipaan dari instalasi juga ada di ruang tandon, seperti yang ada di gambar ya. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari tandon nutrisi. Nah, kita sudah lihat ada tandon nutrisi. Untuk aturannya, tandon nutrisi ini volumenya adalah minimal 2 kali total siram dalam sehari. Volume total siram dalam sehari, seumpama total siram dalam sehari adalah 1 liter, lalu jumlah polybag adalah 100, maka volume minimal adalah 200 liter volume tandonnya. Lalu setelah tandon di bawah ada jalur keluar. Kita di sini memakai dish filter seperti ini, hanya untuk menyaring kotoran-kotoran sebelum dipompakan ke instalasi. Di keran merah ini adalah pipa menuju instalasi. Lalu di keran hijau, di hijau Tosca ini atau biru ini berfungsi sebagai penguras air tandon. Setelah itu kita akan melihat pompa. Karena populasi di greenhouse ini adalah 100 polybag, maka saya memakai pompa sumur dangkal seperti ini. Untuk populasi yang besar dengan luasan tandon 500 meter persegi lebih, saya rekomendasikan menggunakan pompa tipe sentrifugal. Kita lanjut. Nah, setelah pompa kita cabang perpipaannya. Cabang yang pertama adalah berfungsi sebagai overflow atau mengalirkan arus balik air kembali ke tandon ketika nanti tekanannya berlebihan. Ketika tekanan berlebihan, air akan kembali dan disetting dengan keran ini supaya tekanan sesuai dengan yang dikehendaki.
Lalu selanjutnya setelah overflow tadi, dia mulai dialirkan ke arah instalasi. Lalu di sini ada check valve atau one way valve atau no return valve, klep satu arah, sehingga air yang keluar tidak mungkin kembali lagi ke dalam tandon atau menuju pompa. Terus setelah ini ada pressure gauge atau manometer. Nah, ini sebagai ukuran atau ukuran tekanan dari pompa. Kami biasa memakai 2 bar karena sudah memenuhi pressure work dari dripper atau dari dripper emitternya. Nah, lalu setelah manometer atau pressure gauge ada yang namanya air release vacuum breaker. Alat ini berfungsi untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam pipa, sehingga yang keluar dari stick dripper nanti adalah murni air, tidak lagi mengandung udara. Nah, setelah itu pipa kita tanam, lalu kita arahkan ke instalasi vertigasi. Mari kita lihat instalasi vertigasinya seperti apa. Nah, kita sudah masuk ke dalam ruang utama atau ruang produksi dari greenhouse. Nah, setelah pipa ditanam tadi, dia akan keluar lagi di atas seperti ini, pipa yang dari tandon. Kita berikan konektor L drat dalam ini. Lalu dari drat ini kita berikan male valve konektor, fungsinya sebagai keran juga seperti ini. Jadi ketika ada satu lajur yang tidak dipakai, dia bisa ditutup seperti ini. Itu dari fungsi dari male valve konektor. Lalu setelah male valve konektor, main line yang kita gunakan atau jalur utama yang kita gunakan adalah selang PE 16 mm. Kita memakai selang PE double layer dalam artian di luar berwarna putih dan dalamnya berwarna hitam. Kenapa saya pakai selang PE ini yang model double layer seperti ini? Warna putih adalah warna yang tidak menyerap panas, tapi kelemahannya adalah dia tembus cahaya dan memungkinkan lumut untuk tumbuh di dalam selang. Setelah tumbuh lumut, dia akan berpotensi untuk menyumbat drippernya atau dripper emitternya seperti ini, sehingga nanti akan mengurangi debit air yang keluar di tiap-tiap polybag. Jadi ini putih, dalamnya hitam. Lalu untuk supply-nya atau pembaginya, kita memakai PCG atau sering disebut dripper emitter. Jadi setiap lubang kita beri dripper emitter. Fungsinya adalah sebagai penyeragam debit air. Dia mempunyai pressure work atau minimal tekanan kerjanya. Ketika pressure work sudah terpenuhi, dia akan mengalirkan air ke selang PE 5 mm seperti ini. Lalu dia akan masuk ke dalam stick dripper seperti ini. Kita memakai stick dripper yang big flow tanpa tahanan. Fungsi dari stick dripper ini adalah yang pertama, agar air langsung menuju ke zona akar, karena
karena posisinya kita tancapkan seperti itu. Dan kita lihat masih buka masih polybag apakah termometer lang WD dan buka. Lalu pada bagian ujung kita berikan end cap atau penutup agar air tidak mengalir keluar. Nah, oke, demikian tadi penjelasan dari sedikit rangkaian navigasi tetes. Jangan lupa like and subscribe channel NFZ Hydro. Terima kasih.